dan saya Nur Hikmah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar akuntansi syariah. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita ke pembahasannya. Terdapat 11 topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membagi menjadi 2. Saya, Dinda, akan membahas mengenai pengertian, konsep dasar, prinsip, tujuan, postulat, dan standar akuntansi syariah. Sedangkan teman saya, Nur Hikmah, akan membahas mengenai komite, laporan komitmen, laporan keuangan, dan dasar hukum akuntansi syariah. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi sendiri memiliki pengertian, proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan syariah memiliki pengertian aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas di dunia. Jadi, definisi akuntansi syariah sendiri itu adalah akuntansi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 konsep dasar akuntansi syariah. Yang pertama adalah entitas bisnis atau kesatuan bisnis, yaitu perusahaan atau lembaga yang dianggap sebagai entitas ekonomi dan hukum yang terpisah dari pihak yang berkepentingan atau para pemilik secara pribadi. Yang kedua adalah kesinambungan, yaitu suatu aktivitas yang dianggap akan berjalan terus. Yang ketiga adalah stabilitas daya beli unit moneter. Uang atau alat tukar yang digunakan harus bersifat stabil atau tetap. Satu-satunya uang yang memungkinkan yaitu uang yang berbahan dasar emas, sehingga nilainya relatif setara dengan benda. Dan yang keempat adalah periode akuntansi. Satu tujuan akuntansi syariah adalah perhitungan zakat. Zakat diwajibkan saat harta telah mencapai nishab dan haul. Nishab adalah jumlahnya, sedangkan haul adalah periodenya, yakni 1 tahun. Periode akuntansi syariah mengikuti haul zakat, yakni 1 tahun. Perhitungan dilakukan setiap akhir tahun. Ada 5 prinsip akuntansi syariah. Yang pertama adalah prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini mengharuskan laporan keuangan akuntansi guna mengungkapkan hal-hal penting agar laporan jelas dan tidak menyesatkan, tidak ada manipulasi, serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Landasannya yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua adalah prinsip konsistensi. Prosedur yang digunakan harus sama dengan yang disepakati di awal dan dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dasar akrual, yaitu kas yang diakui pada saat terjadinya. Yang keempat adalah prinsip nilai tukar yang sedang berlaku. Harta, hutang, modal, laba, dan elemen lainnya dari laporan keuangan menggunakan nilai tukar yang sedang berlaku. Yang kelima adalah prinsip penandingan. Dalam prinsip ini, beban yang harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. Akuntansi syariah memiliki tujuan untuk membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi atau perusahaan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan utama al-falah, yaitu memasuki surga Jannatun Naim. Selanjutnya adalah postulat akuntansi syariah.
Postulat akuntansi syariah adalah sesuatu yang ditetapkan dan diterima kebenarannya sebagai suatu syarat dalam mewujudkan tujuan akuntansi syariah dan sebagai dasar dalam merumuskan prinsip dan standar akuntansi syariah dalam menyusun laporan akuntansi syariah. Maka, postulat akuntansi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan akuntansi, yaitu menyangkut satu entitas yang berdiri sendiri terpisah dari entitas dan pihak lain. Yang kedua adalah entitas sebagai badan hukum harus dianggap sebagai badan yang tidak bisa hidup sendiri tanpa memperhatikan kewajibannya selaku manusia yang memiliki tanggung jawab sosial. Yang ketiga adalah laporan akuntansi syariah terdiri dari informasi berupa kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat adalah laporan merupakan bagian dari situasi pada suatu periode akuntansi tertentu, bukan final. Dan yang kelima adalah nilai yang ada dalam laporan keuangan adalah temporer, fana, dan bukan nilai likuidasi dan di dalamnya ada kontribusi sistem moneter. Yang keenam adalah akuntansi syariah harus bisa memberikan informasi tentang pelaksanaan amanah dan akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah harga harus menggambarkan nilai real yang berlaku pada periode laporan. Selanjutnya adalah standar akuntansi syariah. Standar akuntansi adalah tata cara atau teknik penyusunan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan. Di Indonesia, standar akuntansi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia di bawah Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Standar ini memberikan petunjuk teknis dalam penyusunan laporan keuangan syariah, yang biasanya mengatur tentang yang pertama adalah pengakuan, yang kedua pencatatan dan pengklasifikasian, yang ketiga adalah pengukuran atau penilaian, dan yang keempat adalah pelaporan dan pengungkapan. Berikutnya adalah Komite Akuntansi Syariah. Saat ini telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah di bawah DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang telah mengeluarkan beberapa pernyataan standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan akuntansi syariah, antara lain 1. PSAK 59 tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang ketiga, PSAK 102 tentang murabahah. Yang keempat, PSAK 103 tentang salam. Yang kelima, PSAK 104 tentang istisna. Yang keenam, PSAK 105 tentang mudorabah. Dan yang ketujuh, PSAK 106 tentang musyarakah. PSAK tersebut telah disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku efektif untuk tahun buku 2008. Berikutnya, pembahasan mengenai laporan akuntansi syariah. Laporan akuntansi syariah memberikan informasi sejauh mana entitas yang dilaporkan sesuai dengan syariah. Laporan ini terdiri dari 1. Laporan pelaksanaan syariah dan 2. Indeks pelaksanaan syariah. Berikutnya ada laporan komitmen syariah. Laporan ini berisi berbagai informasi sejauh mana entitas melakukan komitmennya terhadap masyarakat. Laporan ini terdiri dari yang pertama, laporan sosial ekonomi, yang kedua, laporan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang ketiga, laporan Qardul Hasan, dan yang keempat, laporan disclosure. Selanjutnya mengenai laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah hampir sama dengan laporan keuangan akuntansi kapitalis, yakni terdiri dari neraca, laporan nilai tambah, laporan arus kas, laporan sumber daya manusia, laporan investasi terikat, laporan komitmen dan kontingensi, laporan perubahan ekuitas, catatan dan penjelasan laporan keuangan, dan lampiran-lampiran. Dan yang terakhir, ada dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma atau kesepakatan para ulama,
kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berikut beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang dasar hukum syariah. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Penjelasannya, ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran dan secara jelas berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi. Terdapat 8 kata yang berakar dari kata mencatat dalam ayat tersebut, sedangkan mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi. Yang kedua, ada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang menjelaskan walau tidak secara spesifik menjelaskan tentang akuntansi, tapi ayat ini dapat dijadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya. Yang ketiga, Quran Surat An-Nahl ayat 90. Menjelaskan dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan. Sifat adil dan benar sangat penting bagi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, keadilan adalah asas dalam akuntansi syariah. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai posisinya, sedangkan kebalikan dari keadilan adalah kezoliman. Dan yang keempat, ada Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Penjelasannya, ayat ini menjelaskan tentang larangan berbuat curang. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dalam akuntansi syariah dilarang dalam berbuat curang. Kita mengenal beberapa kasus kecurangan dalam akuntansi yang menyebabkan suatu perusahaan pailit, termasuk praktek earning management. Dilarang dalam akuntansi syariah kecuali untuk mendatang maslahah dan menghindari mudarat. Dan yang terakhir ada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Etika dalam akuntansi syariah melarang seorang akuntan untuk mengambil atau mengakui suatu aset pihak lain tanpa melalui transaksi yang sah seperti jual beli. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya.